طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا مصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، فيا أيها المسلمون والmuslimat, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita masih bisa melaksanakan ibadah yang mulia, kemudian menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Maka semua itu patut disyukuri. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengancam kita dengan azab yang sangat pedih tatkala kita tidak mau bersyukur kepada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, kata Allah. Dan ingatlah tatkala aku berikan kenikmatan kepada kalian, maka bersyukurlah, la azidannakum, maka aku akan menambahkan nikmat tersebut kepada kalian. Wala in kafartum, tapi ingat, kata Allah, kalau kalian kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ma'asal muslimin wal muslimat, jamaah salat isya dan salat tarawih rahimani rahimakumullah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan para sahabiah, serta tabi'in tabi'ut tabi'in, dan kepada setiap umatnya yang senantiasa istiqamah di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asal muslimin wal muslimat rahiman rahimakumullah. Fa insyaallah kita sudah masuk puasa keberapa, Pak? Ketujuh ya. Alhamdulillah. Puasa ketujuh berarti malam ke-8 nih, Pak ya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ketahuilah bahwasannya di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmatnya bagi siapapun yang ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain, Allah juga akan menjauhkan rahmatnya kepada orang-orang yang lalai dari ibadah di bulan yang mulia ini. Maka ikhwani wa akhwati fillah, pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang perkara yang dianggap biasa oleh kebanyakan kita, namun dampaknya Masya Allah luar biasa. Perkara yang dianggap biasa namun dampaknya luar biasa. Minimal mengurangi pahala puasa kita, dan yang lebih parahnya menghilangkan pahala puasa kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang sangat merugi, dan termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ma'asal muslimin wal muslimat, a'azanallahu wa iyyakum ajma'in. Maka agar puasa kita lengkap pahalanya, kita harus menjauhi perkara-perkara hal ini. Sebenarnya perkara ini mubah-mubah saja, kecuali poin pertama dan poin yang kedua itu haram.
Sebenarnya ada perkara yang mubah, namun ya, kebanyakan manusia lalai akhirnya menjadi haram. Kita masuk kepada perkara yang pertama, perkara yang dianggap biasa oleh kebanyakan manusia, namun dampaknya luar biasa. Apa itu? Nah, ini bukan ketika puasa Bapak Ibu sekalian, tapi ketika berbuka. Apa itu? Israf, berlebihan ketika berbuka. Ya, sampai akhirnya apa? Banyak makanan yang dibuang, sampai apa? Kita muntah. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makan minum secukupnya. Innallaha la yuhibbul musrifin. Nah, kalimat ini yang menjadikan israf itu haram. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ya. Maka ketika berbuka, berbukalah dengan hal yang sederhana. Jangan semua mau dibeli. Ngelihat bakso pengen dibeli, ngelihat somai pengen dibeli, ngelihat cireng pengen dibeli. Untung abang-abangnya nggak dibeli juga. Alhamdulillah kan, abang-abangnya nggak dibeli juga. Insya Allah. Ya, semua pengen dibeli. Oh, kayak iya perut kita ini bisa nampung yang kita beli. Maka hal yang demikian ini, ya, hal yang demikian ini dilarang. Karena kita berpuasa itu menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa dan hawa nafsu, dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Ketika berbuka, disitulah ujian kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Nah, maka kita lihat siapa yang makan paling banyak, nah pasti nanti tarawihnya paling ngantuan. Jadi kalau kita pengen lihat siapa yang paling israf ketika buka puasa, lihat nanti ketika tarawih. Dia yang paling belakang ngantuk tidur, nah itu berarti ciri-cirinya berarti, oh berarti bapak itu, berarti ibu itu makanya berlebihan itu. Nah, insya Allah sampai ngantuk, oh berarti bapak itu makanya berlebihan israf. Ya makan secukupnya saja lah. Ya makan seperlunya saja. Kalau kita cukup dengan teh dan kurma, ya sudah, teh kurma. Nanti kita lanjut lagi setelah sholat maghrib. Ya, loh ini masya Allah. Ya, maka sungguh sangat memprihatinkan sekali. Mungkin kalau kita sering buka bareng di luar dengan kawan-kawan, oh masya Allah di meja tuh banyak makanan ya Pak ya. Tapi banyak sekali makanan yang terbuang. Mubazir. Dan satu lagi Bapak Ibu sekalian. Ini kata Allah ya Bapak Ibu, bukan kata saya. Saya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah temannya, saudaranya. Nah, yang ngomong Bapak Ibu bukan saya. Ya. Temannya syaitan. Ya, temannya syaitan. Saudaranya syaitan. Ini Allah yang menyampaikan dalam surah Al-Isra. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Ya. Maka jangan mubadzir. Daripada mubadzir, mending anterin ya bukaan takjil itu ke rumahnya Mas Hendra. Wih, jadi saudaranya Mas Hendra. Ya kan? Atau diantarin ke masjid, ke musola untuk dimakan rame-rame. Jadi saudara kita. Daripada jadi saudaranya setan, ya kan? Mending jadi saudara sesama muslim. Nah, ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua ini banyak tidur. Saat kan ada dalil Ustaz. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Oh, ini dalilnya siapa ini? Hadis dari mana ini? Ya. Tidak ada asal usulnya. Maka ketika bulan Ramadan jangan memperbanyak tidur, tapi berbanyak ibadah. Kalaulah memang tidur itu ibadah, tentu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, para sahabat yang gelarnya Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak sibuk-sibuk baca Quran, malam dijadikan siang, ya kan? Kemudian siangnya mereka baca Quran lagi. Banyak di antara mereka yang menjadikan tidur mereka itu sedikit sekali. Untuk mengejar rahmatnya Allah di bulan Ramadan. Kalaulah memang ini sebuah sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, tentu Abu Bakar adalah orang yang pertama kali banyak tidur ketika Ramadan. Tapi buktinya tidak. Tentulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu orang kedua yang akan melaksanakan hadis tersebut. Tapi buktinya tidak. Ya. Itu hanya keluar dari mulut manusia yang malas beribadah. Ingat ya Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian rahiman rahimakumullah.
Bulan Ramadan itu adalah bulan ibadah, bukan bulannya tidur. Jadi manfaatkan Ramadan itu untuk ibadah. Jangan dijadikan bulan Ramadan tutorial mati dalam 1 bulan. Jangan. Ya, waliya'udzubillah. Nah, kemudian bisa jadi orang yang memperbanyak tidur, ya, dia akan termasuk orang-orang yang lalai di bulan Ramadan. Waliya'udzubillah. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, inna Jibril atani faqal man adraka syahr Ramadan wa lam yughfar lahu dakhala an-nar. Fa ab'adahu Allah. Qul amin, faqultuhu amin. Ini malaikat Jibril loh Pak, Ibu, yang ngomong ya, malaikat Jibril yang doa. Ketika itu kata Rasulullah, atani Jibril, inna Jibril atani. Sesungguhnya Jibril mendatangiku, faqala, dan dia berkata kepada diriku, man adraka syahra Ramadan wa lam yughfar lahu dakhala an-nar. Barang siapa yang meninggalkan bulan Ramadan kemudian dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dakhala an-nar. Semoga dia masuk neraka. Kata malaikat Jibril, ab'adahu Allah, dan Allah jauhkan dia dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Qul amin." Katakan amin ya Muhammad. Faqultu amin. Maka aku mengaminkannya. Wah, ini doa luar biasa Bapak Ibu. Mungkin kalau misalkan di antara kita doa seperti ini bisa jadi tertolak. Ya. Ya karena kita manusia biasa. Tapi ini makhluk yang mulia dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah, berdoa, ya, kesengsaraan, kehinaan untuk manusia yang meninggalkan bulan Ramadan sedangkan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin bisa jadi dengan banyak tidur, ya dia lalai dari zikir pada Allah. Dengan banyak tidur dia lalai dari membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Nah, kemudian yang berapa? Ketiga, alhamdulillah, berarti enggak israf ya Pak. Masih fokus berarti. Berarti yang ketiga nih. Nah, yang ketiga ini sebenarnya mubah, boleh. Namun, kalau sampai melalaikan kita dari hal-hal yang Allah perintahkan, maka menjadi haram. Apa itu? Bukber. Ya, bukber itu mubah. Boleh Bapak Ibu sekalian. Mau acara bukber, kawan kantor, teman kerja dan sebagainya, silakan. Tapi jangan sampai lupa sholat maghrib. Jangan sampai lupa sholat isya dan sholat tarawih. Jangan sampai dilupakan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surah Al-Mudaththir tentang salah satu perbuatan yang Allah ancam dengan neraka sakor. Apa itu? Meninggalkan sholat. Oh, bahaya ya, meninggalkan sholat. Nah, kemudian yang keempat, nah ini juga mubah. Apa itu? Ngabuburit. Ini sih sebenarnya boleh-boleh saja, tapi bagi kita sebagai seorang mukmin, ya lebih baik dihindarilah untuk berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang dalam artian di situ untuk mencuci mata, ya. Dihindari. Apalagi kita yang masih jomblo. Ya udahlah, di rumah aja mending baca Quran. Ya, daripada kita naik motor, ya kan? Mau kemana? Ngabuburit. Kemana? Ke Karang. Ngelihat, ya, manusia, mau lihat perempuan, mau lihat laki-laki yang bukan mahramnya, ya, akhirnya berdosa. Matanya dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang unik Bapak Ibu. Ini semua tidak ada. Terkadang ada juga yang bilang, Ustaz, kan kami ngabuburit itu juga ingin berzikir kepada Allah. Ngapain? Mentadaburi ciptaan Allah yang indah. Enaknya dengarnya. Keren ya Bapak Ibu ya. Mentadaburi ciptaan Allah yang indah. Siapa? Itu si Juleha. Waduh. Itu si Jono. Waduh. La haula wala quwata illa billah. Maka ini semua harus kita hindari, ya. Bagi kita yang sudah nikah, ya monggo silakan. Kalau antum sudah nikah mau ngabuburit, ya kan, nyari bukaan sama istri sama anak, membuat bahagia mereka, pahala. Ya makanya bagi antum yang masih jomblo, cepat nikah biar dapat pahala banyak. Ya, Allah taala alam bisawab. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Semoga menjadi sebuah pengetahuan baru untuk kita semua. Sebenarnya masih banyak, tapi cukup 4 ini saja yang mewakili.
Semoga kedepannya puasa kita lebih baik lagi dan bisa menjadi pahala yang sempurna dan menjadi asbab kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya yang selama ini kita mimpikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.